Wi-Fi-nya satu. Yang pakai banyak. Wi-Fi-nya satu. Yang pakai. Halo, salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama saya tukang dagang di sini, dan kali ini kita akan memberikan informasi bagaimana cara pengajuan kredit agen Payfast. So, simak terus video berikut ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Payfast ini tuh apa sih? Jadi kredit agen by Payfast ini kalau bisa bilang sebagai solusi agen kembangkan bisnis. Apalagi di masa pandemi, pemasukan ini sedikit teman-teman, penghasilan itu sulit sekali didapatkan. Jadi kadang-kadang agen mulai sedikit transaksinya di Payfast karena dia mulai kekurangan modal. Mungkin masih bingung cara membaginya antara modal di toko atau sama modal di Payfast. Nah, dengan adanya kredit agen ini diharapkan memudahkan agen untuk tetap memutar uangnya dan tetap melakukan transaksi di aplikasi Payfast. Jadi, kredit agen ini adalah sebuah fitur pinjaman dana di aplikasi Payfast untuk menunjang kegiatan transaksi agen. Nah, nanti agen akan mendapatkan pinjaman dana, tapi pinjamannya berupa deposit di aplikasi Payfast. Jadi bukan pinjaman dana dalam bentuk uang ya teman-teman, tapi dalam bentuk deposit yang nanti bisa dia gunakan untuk melakukan pembayaran. Oke, nah tentang kredit agen teman-teman. Nah, kredit agen ini pinjamannya dimulai dari 500.000 hingga 2 juta rupiah. Lalu yang kedua, durasi pinjaman atau tenor yaitu 14 hari teman-teman. Jadi untuk semua nominal kredit itu durasi pinjamannya adalah 14 hari. Dan biaya adminnya 3% per 14 hari. Kita punya loh kredit agen 50.000. Jadi mungkin ibu bisa apply untuk si kredit agen 50.000-nya. Jadi ibu nggak isi saldo dulu nih, jadi bisa pakai dulu 50.000-nya, pakai buat transaksi, mungkin bisa pakai paket data. Ini nggak ada biaya adminnya juga nih, beda sama yang pinjaman kredit 500 sampai 2 juta. Jadi ini memang 50.000 program untuk yang mau mencoba-coba di awal gitu. Nah, habis itu tapi tetap dibayar ya teman-teman. Jadi 50.000-nya itu tetap dibayar dan hanya dibayar sesuai pemakaiannya aja. Nah, untuk keunggulan dari kredit agen yang pasti pengajuannya mudah nih teman-teman, 100% online. Jadi cukup dengan klik ajukan, terus ikuti aja prosesnya, itu tinggal ditunggu soal approval-nya. Terus yang kedua, persetujuannya cepat, maksimal 5 hari kerja untuk pertama kali. Tapi seharusnya jika sudah pengajuan yang kedua dan seterusnya, itu seharusnya bisa lebih cepat nih teman-teman untuk proses approval-nya. Lalu yang ketiga, pinjaman ini aman, diawasi oleh OJK. Jadi seandainya ada agen-agen yang ini aman nggak mas gitu, ini sudah dipastikan aman ya teman-teman. Terus yang keempat, ini dapat digunakan untuk transaksi PPOB. Jadi bisa dilakukan buat beli pulsa, paket data, token PLN, ataupun pembayaran tagihan pasca bayar. Nah, ini bayarnya cuma sesuai pemakaian aja. Jadi kalau tadi untuk pertama kali dia melakukan pengajuan, dia akan dapatnya langsung nominal 500.000 doang nih teman-teman. Jadi belum bisa pilih 1 juta dan 2 juta. Untuk 500.000 ini, kalau dia cuma pakai 300.000, berarti dia cuma bayar 300.000 plus biaya adminnya. Nah, yang nomor 6, pinjamannya hingga maksimal 2 juta rupiah teman-teman. Nah, ini untuk secara basicnya aja teman-teman. Untuk ketentuan dari kreditnya, yang pertama dia memiliki tempat usaha yang tetap. Lalu yang kedua, memiliki transaksi PPOB yang baik. Nah, yang ketiga, mengisi seluruh data registrasi yang dibutuhkan. Yang keempat, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini untuk skemanya teman-teman, skema biaya admin dan juga denda keterlambatan. Kita punya 3 nominal batas kredit yang saat ini sedang berlaku ya. Ada 500.000, ada 1 juta dan ada 2 juta dengan masa aktif atau tenor 14 hari di setiap nominal batas kredit. Biaya adminnya dan dendanya berapa? Paling gampang cara ngafalinnya gini teman-teman. Jadi teman-teman hafalkan yang 500.000 aja. Oh, 500.000 nih biaya adminnya 15.000.
dan denda keterlambatannya 2.500. Nah, berarti untuk nominal 1 juta dan 2 juta nanti tinggal dikali-kalikan 2 saja. Berarti kalau nominal 1 juta nih, biaya adminnya tinggal dikali 2 dari 15.000 yaitu 30.000. Lalu untuk denda keterlambatannya tinggal dikali 2 dari 2.500 berarti 5.000. Nah, untuk nominal 2 juta, untuk biaya adminnya berarti tinggal dikali 2 dari 30.000. Berarti dia nominal biaya adminnya adalah 60.000 dan denda keterlambatan perharinya tinggal dikali 2 dari 5.000 yaitu 10.000. Oke teman-teman, ini untuk skema dan denda, skema biaya admin dan denda keterlambatan ya. Nah, untuk tampilan kredit agen yang diterima, nanti dia akan muncul sisa plafonnya ya teman-teman. Sisa plafonnya berapa di sebelah sini. Lalu nanti akan muncul status langganannya apa. Tinggal diklik nih dashboardnya ya teman-teman. Saat klik dashboard, dia akan langsung muncul status langganan. Terus ada jatuh temponya kapan dan total yang sudah digunakan berapa. Lalu di sini ada hari keterlambatan dan juga denda keterlambatan serta total denda. Ini karena dia kan nominal 2 juta ya teman-teman, berarti harusnya di sini adalah 10.000 untuk denda keterlambatannya. Nah, di bagian bawahnya ini ada mutasi kredit agen. Jadi mutasi kredit agen dan mutasi deposit itu berbeda ya. Kalau mutasi kredit agen adanya di halaman dashboard, tapi kalau mutasi saldo atau mutasi deposit adanya di halaman pesanan. Jadi berbeda, akan bisa membedakan mana yang transaksinya dilakukan menggunakan metode pembayaran kredit, mana yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan metode deposit. Nah, di mutasi ini juga dia diklasifikasikan lagi berdasarkan pinjaman. Entah pinjaman yang sebelumnya atau pinjaman yang sekarang. Ini ada detail mutasinya. Dan yang terakhir ada perjanjian pinjaman kredit agen. Nah, kalau untuk pembayaran transaksi menggunakan kredit agen, ini gampang aja ya teman-teman, tinggal pilih produknya apa, lalu masukkan nomor atau nomor telepon atau nomor tagihan kalau di pasca bayar. Nah, setelah masukkan, tinggal pilih denomnya. Setelah pilih denomnya, masuk ke metode pembayaran. Setelah pilih metode, tinggal klik yang kredit. Nanti kan ada 2 nih, ada deposit, ada kredit. Kalau dia kredit agennya ini belum aktif, ini kreditnya akan berwarna abu-abu. Tapi kalau dia sudah aktif, di sini akan ada tulisan kredit dengan ada nominalnya. Nah, kalau sudah diklik kredit, dia tinggal klik bayar sekarang. Nah, untuk masalah pelunasan nih teman-teman. Jadi pelunasan dari kredit agen ini hanya bisa dilakukan menggunakan saldo atau deposit KWIFAS. Jadi dia tidak bisa dilakukan pembayaran menggunakan metode lain, melainkan hanya bisa menggunakan deposit. Otomatis saat dia mau melakukan pelunasan, dia harus melakukan pengisian deposit. Nah, untuk melakukan pelunasan nanti akan ada 2 opsi lagi nih teman-teman. Yang pertama adalah pelunasan dan lanjut berlangganan. Berarti di sininya tinggal klik pelunasan dan lanjut berlangganan. Dia akan muncul nih tagihannya berapa, tagihan kreditnya, ada total penggunaan berapa, biaya administrasi berapa. Ini harusnya biaya administrasinya 60.000 ya teman-teman, karena dia adalah nominal kredit yang 2 juta, tapi hanya digunakan 948.000. Lalu kalau dia ada denda keterlambatan juga dia akan masuk nih di sini. Terus ada total. Kalau sudah sesuai, sudah sinkron, tinggal diklik checklist, tinggal klik bayar. Nanti dia akan otomatis mengambil atau mendebit dari deposit yang ada di aplikasi KWIFAS-nya. Nah, nanti saat kita kembali ke halaman beranda, untuk halaman kreditnya ini akan berubah nih, jadi keterangan kredit Anda sedang diproses. Mohon tunggu informasi berikutnya dari kami. Jadi dia akan otomatis langsung terproses kembali untuk permintaan kredit selanjutnya. Nah, yang kedua adalah opsi pelunasan dan berhenti berlangganan. Sampai ketagihan sama ya teman-teman, tapi karena dia di awal pilih atau pencet tombolnya yang pelunasan dan berhenti berlangganan, jadi saat dia klik bayar, pada halaman beranda akan langsung muncul seperti awal pertama kali belum melakukan pengajuan kembali. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas kan cara pengajuan kredit agen PayFast melalui aplikasi PayFast. So, segera deh coba pengajuan kredit sekarang juga.
sebelum terlambat. Nah, apabila video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Salam tukang dagang Indonesia.